Ya pemirsa, terima kasih masih di Sosok. Nah, kita mau lanjutin tadi yang sempat ketunda untuk commercial break. Nah, Ya, Pak, boleh ya. dilanjutin tadi cerita Oke. dari perjalanan karir? Ya, jadi waktu itu kan saya harus mandiri. Oh, iya. Akhirnya saya bergabung dan ya door to door. Waktu itu kan nggak ngerti caranya dan sebagainya. Jadi tawarin produk, sabun, kopi dan sebagainya door to door dan sebagainya. Kebetulan saya tinggal di daerah Tlegong, banyak komunitas orang daerah Chinese dan sebagainya. Jadi saya tawarin. Nah, singkat cerita, proses itu tidak gampang. Saya pernah jalan kaki dari Binus ke Tlegong karena nggak ada ongkos dan sebagainya. Jakarta Utara gitu. Jadi dari Binus, Tanjung Duren, Grogol, baru Tlegong. Itu karena ongkosnya nggak ada. Jadi dulu saya cukup keras sama diri sendiri. Saya presentasi teman 2 jam, dia nggak bergabung. Tahu-tahunya udah malam, jadi saya pulang. Akhirnya saya jalan kaki aja. Nah, 2 hal. Waktu jalan kaki itu kan banyak berpikir. Apakah saya mau nyerah aja, atau saya fight lebih keras lagi. Dan waktu itu saya memilih untuk teruskan fight. Gitu. Jadi singkat cerita, setahun kemudian saya jadi manajer di satu perusahaan. Masih di Ya, MLM? waktu itu penghasilannya 1,2 juta per bulan. Dan saya cukup hemat tetap dengan pola hidup yang gaya mahasiswa. Tinggal di kos, makan di warteg dan sebagainya. Itu sebulan saya bisa simpan sekitar 500.000. Jadi 6 bulan saya bisa bayar uang kuliah sendiri. Jadi akhirnya semester 3 sampai seterusnya saya bayar uang kuliah sendiri sampai tamat. Dan di semester keempat saya udah jalan-jalan ke luar negeri. Waktu itu ke Thailand. Dari penghargaan dari perusahaan. 2005 saya ke Beijing, Hangzhou, Shanghai. 2006 saya ke Australia. Jadi secara tidak sadar saya terbentuk waktu itu jadi leader, jadi manajer, jadi leader, yang dimana setiap minggu saya diminta untuk kasih sharing, kasih motivasi. Nah, yang kaitan dengan jadi pembicara itu secara tidak langsung terbentuk di situ. Jadi saya bersyukur dulu saya pernah terjun di industri MLM juga gitu. Jadi sehingga ketemu banyak orang, apapun jenis orang, ibu-ibu, mahasiswa, semua kita udah pernah ketemu. Sehingga ketika saya kalau jadi pembicara, saya ketemu siapa aja, oke, dalam waktu cepat saya bisa sesuaikan suasana, situasi dan sebagainya. Bahkan sama tentara pun kita ya fine-fine aja kita ngomong. Ya. Terus setelah udah jadi manajer, terus gimana sampai sekarang? Jadi waktu itu karena saya dulu pernah latihan karate, jadi saya kaitkan sedikit. Itu 3 singkatnya adalah di karate belajar jujur, kesatria dan bertanggung jawab. Jadi di situ saya kembangin, saya pikir kalau saya di satu tempat saya harus jadi the best. Jadi waktu itu skala kita anak muda cuma targetnya adalah setiap acara, setiap meeting saya pasukannya harus paling banyak. Jadi waktu itu di perusahaan seringkali kalau lagi meeting biasanya ruangan itu bisa 70%, 80% grup saya gitu. Padahal waktu itu saya baru posisi manajer. Sehingga udah terbiasa kita bangun network kan. Jadi akhirnya singkat cerita 2000 sampai 2007 saya di industri MLM. Nah 2007 saya baca sebuah buku The Secret yang mengajarkan tentang law of attraction, tentang kekuatan pikiran bawah sadar dan sebagainya. Dan saya baca buku Richard Branson yang pemilik Virgin Group. Jadi waktu itu tiba-tiba pikiran saya lebih luar biasa, lebih gila lagi, lebih liar lagi. Udah mau jadi motivator, udah mau jadi pengusaha. Jadi saya waktu itu mulai pikir saya mau ciptakan brand, saya mau bangun brand sendiri dan mandiri. Akhirnya saya bikin website, bikin kartu nama dan sebagainya. Akhir 2007 udah nggak tahan, saya stop dari manajer ya, jadi di perusahaan itu dan saya mulai branding diri sendiri. Bikin kartu nama, bikin rudilim.com dan sebagainya untuk sebagai motivator. Nah waktu itu saya pasang satu target, saya pengen jadi pembicara, setiap bicara saya dibayar 10 juta. Waktu itu 10 juta mungkin kerja sebulan. Nah ini maunya sekali bicara dibayar 10 juta. Nah hebatnya pikiran kita adalah ketika kita yakin dia datang. Hanya sekitar 3 bulan saya diundang satu perusahaan asuransi, waktu itu sign kontraknya 10 juta.
Ya, sehingga waktu itu menjadi lebih pede, lebih percaya diri. Jadi, oh iya ternyata bisa. Akhirnya saya mulai setting target, saya mau masuk ke corporate, saya mau banyak sharing di kampus dan sebagainya. Akhirnya banyak kampus yang undang saya. Binus juga pernah 2009 kalau nggak salah. Untar, Trisakti, beberapa kampus di Bandung dan sebagainya itu banyak sekali. Akhirnya saya, oke, kalau begitu saya mau lebih serius lagi, saya mau masuk ke corporate. Akhirnya saya diundang Astra International BMW tahun 2010. Jadi bagaimana seorang anak muda yang baru starting, tapi saya harus training semua direkturnya BMW, Astra International BMW gitu. Dan kepercayaan diri makin meningkat. Saya diundang Promnas dan sebagainya. Sehingga pokoknya banyak inspirasi ya, orang, akhirnya emang semakin lama semakin berkembang dan terpola. Dan bahkan jadi kayak satu, awalnya kan passion, setelah kita jalankan terus kita enjoy, tapi satu sisi ada tanggung jawab gitu. Artinya kita harus tampil secara profesional dan ada satu nilai tambah yang harus kita kasih ke audiens kita. Jadi bukan cuma sekedar bicara, tapi impactnya harus dapat, karena memang kita sudah dibayar profesional gitu. Berarti emang udah dari mulai melakukan kewajiban yang tadi udah terpola, terbentuk jadi malah mau dong inspirasi orang, betul, jadi malah inspirator sampai sukses sekarang ini. Bahkan saya, kalau kita mau sukses kita harus selalu lihat figur orang sukses. Jadi saya kan suka lihat kisah-kisah biografi orang sukses, misalnya Anthony Robbins, Donald Trump dan sebagainya. Jadi suatu ketika saya lihat video profilnya Anthony Robbins, dia lagi motivasi US Army gitu. Nah, waktu itu saya berpikir, wah kayaknya keren kalau saya bisa motivasi Tentara Nasional Indonesia. Nah ternyata dalam waktu beberapa bulan saja saya diundang untuk training TNI Angkatan Darat gitu. Berarti kalau misalnya mau sukses, buat pemirsa di rumah juga harus sering-sering lihat biografi orang sukses ya. Kalau kita mau sukses kita harus pernah lihat orang sukses di bidang yang kita inginkan gitu. Di bidang yang kita inginkan. Itu salah satu tips buat pemirsa di rumah untuk jadi sukses. Betul. Nah, siapa sih yang menginspirasi Bapak sehingga bisa jadi sesukses sekarang? Kalau dari karir saya, nggak bisa pungkiri dari satu guru saya, beliau namanya Dr. Andrew Ho. Beliau adalah founder dari perusahaan MLM tadi. Nah kebetulan beliau juga seorang motivator. Jadi sejak saya bergabung, secara tidak langsung kan selalu ada training. Jadi hampir setiap bulan itu saya ikut seminar, ikut motivasi dan sebagainya. Dan saya ada ikut satu seminar namanya Personal Development Seminar, 2 hari 1 malam. Sejak seminar itu 2001, hidup saya berubah total. Maksudnya secara pola pikir, mindset semua berubah. Dari satu anak muda yang nggak punya apa-apa, yang biasa-biasa, jadi berani berpikir besar, berani punya impian, berani fight dan sebagainya. Dan ya beliau yang banyak menginspirasi saya. Ini juga di sini ada majalah nih ya. Ini termasuk salah satu branding ini ya. Jadi saya mau sharing kita sebagai anak muda adalah, saya dulu diajarin guru saya Billy Lim. Dia bilang kita tidak butuh advertising, tapi kita butuh publication. Jadi kita butuh publikasi, advertising belum tentu tepat gitu. Nah sehingga saya punya satu trik, saya nggak pernah iklan di majalah, radio atau TV. Selalu, tapi mereka yang undang saya untuk wawancara gitu. Jadi misalnya majalah ini, sekali saya diwawancara, saya juga kaget 5 halaman. Nah itu free, dan mereka yang wawancara saya gitu. Karena kita do something, lakukan sesuatu yang unik, yang punya nilai berita, yang bermanfaat. Nah mereka yang undang kita untuk itu. Nah kalau tadi Bapak sudah menceritakan tentang pekerjaan dan segala macamnya, nah nanti di segmen selanjutnya kita akan Bapak yang menginspirasi langsung ke pemirsa ya Pak. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok.